Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Aku tidak berpikir bahwa abadi sejati akan mengejar kita begitu gigih seperti anjing gila. Namun, yakinlah, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada kita sebelum cairan rohku habis. Frost Centipede bersayap 6 menjawab dengan kesal saat dia juga membuka matanya. Itu semua karena kamu mendorongnya dengan kata-kata menghina itu sehingga dia begitu gigih mengejar kita, Ice Phoenix mendengus dingin. Kamu tidak tahu apa-apa. Jika aku tidak membuatnya kehilangan ketenangannya dengan hinaanku, tidak mungkin kita bisa berhasil melarikan diri darinya menggunakan teknik rahasia itu. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, maka kita harus meninggalkan benua ini dan kembali ke benua Tian Yuan. Tentunya dia tidak akan terus mengejar kita ke benua lain, kata Frost Centipede bersayap 6 dengan suara dingin. Mata Ice Phoenix sedikit berbinar setelah mendengar ini. Meninggalkan benua langit darah sebenarnya bukan ide yang buruk. Pria itu turun ke benua langit darah dari alam abadi sejati, jadi dia pasti memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan di sini. Begitu kita melarikan diri ke benua Tian Yuan, ada peluang bagus bahwa dia akan membiarkan kita pergi. Itu tentu saja ideal, jawab kelabang Frost bersayap 6 dengan anggukan. Karena itu, setelah beristirahat hampir 1 hari lagi, mereka tidak berani tinggal di gunung lebih lama lagi dan menembakkan 2 garis cahaya untuk terus melarikan diri dari pengejar mereka. Namun, mereka berdua baru saja keluar dari gunung ketika fluktuasi spasial meletus di sekitar mereka, dan 4 sosok humanoid muncul, semuanya mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Mereka berdua secara alami sangat terkejut dengan ini, dan mereka segera berhenti sebelum memeriksa 4 orang yang muncul di sekitar mereka, di mana mereka menemukan bahwa kelompok itu terdiri dari 2 pria dan 2 wanita, semuanya berada di tahap Grand Ascension. Apakah kalian berempat di sini untukku? Tanya Frost Centipede bersayap 6 saat matanya sedikit menyipit. Kami memang di sini untukmu, rekan Taois, jawab seorang pria berwajah biru yang mengenakan jubah merah. Ekspresi Frost Centipede bersayap 6 sedikit berubah setelah mendengar ini, dan dia berkata dengan suara dingin, "Oh, kamu benar-benar di sini untukku. Aku tidak ingat membuat musuh dari salah satu dari kamu selama waktuku di Blood Sky Continent. Tolong jangan salah paham, kami di sini bukan untuk menargetkan Anda. Sebaliknya, kami ingin meminta bantuan Anda." Pria berwajah biru itu menjawab dengan sedikit senyuman di wajahnya. Frost Centipede bersayap 6 sangat frustrasi setelah dikejar begitu lama, dan kedatangan keempat makhluk tahap Grand Ascension ini akhirnya menjatuhkannya saat dia marah. Begitukah caramu meminta bantuan dari orang-orang? Bagaimana jika aku menolak? Jika orang-orang ini tidak bisa memberikan tanggapan yang memuaskan, maka mungkin dia benar-benar akan menyerang mereka. Bagaimanapun, dengan teknik gerakannya yang kuat, dia akan dapat dengan mudah melarikan diri dengan Ice Phoenix bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan keempatnya dalam pertempuran. Ekspresi pria berwajah biru itu tetap tidak berubah, dan dia menjawab, "Harap tetap tenang, rekan Daois, proposal yang kami bawa kepadamu sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Kamu saat ini sedang dikejar oleh seseorang, bukan?" Hati Frost Centipede bersayap 6 sedikit bergejolak setelah mendengar ini. Bagaimana apanya? Ini sangat sederhana, kami ingin Anda memikat pengejar Anda ke tempat tertentu. Selama dia berani mengejar Anda ke tempat itu akan menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Tidakkah Anda setuju bahwa ini saling menguntungkan? Pria berwajah biru itu bertanya. Kau ingin menyergapnya? Kelabang bersayap 6 tertegun mendengar ini. Itu benar. Namun, jika kami ingin mencapai ini, maka kami membutuhkan kerjasama Anda, jawab pria berwajah biru itu. Ice Phoenix juga heran mendengar usulan ini. Apakah kamu tahu dengan siapa kita dikejar? Kamu pikir kalian berempat punya peluang?
Tanya kelabang bersayap 6. Siapa bilang kita berempat adalah satu-satunya yang terlibat dalam hal ini? Hehe, terlepas dari siapa dia, faktanya adalah dia membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di benua langit darah kita untuk pengorbanan darahnya. Bahkan jika dia benar abadi, tidak mungkin kita akan membiarkan dia meninggalkan Blood Sky kontinen hidup-hidup, kata pria berwajah biru itu. Haha, itu sangat meyakinkan untuk didengar. Baiklah, aku akan membantumu, kelabang bersayap 6 setuju. Pria berwajah biru itu agak bingung dengan reaksi kelabang Frost bersayap 6, tetapi yang penting adalah dia telah menyetujui proposal ini. Lalu pria berwajah biru itu mengayunkan selongsong ke udara untuk melepaskan slip batu giok, dan berkata, slip giok ini berisi lokasi yang Anda butuhkan untuk memikat pengejar Anda. Selama Anda bisa melakukan itu, dia akan menjadi sama saja sudah mati. Saya yakin Anda tidak akan mengecewakan kami, rekan Daois. Yakinlah, hidupku sendiri dipertaruhkan di sini, jadi aku pasti tidak akan mengacaukan ini, jawab Frost Centipede bersayap 6 dengan tenang saat dia menangkap slip batu giok. Bagus. Kalau begitu, kami berharap yang terbaik untukmu. Kami masih memiliki beberapa hal untuk diurus, jadi kami akan pergi sekarang, kata pria berwajah biru itu sambil menangkupkan tinjunya sebagai salam perpisahan. Setelah itu, mereka berempat dengan cepat menghilang di tempat di tengah ledakan fluktuasi spasial, sementara ekspresi kontemplatif muncul di wajah Frost Centipede bersayap 6. Apakah kamu benar-benar berencana untuk bertindak sebagai umpan bagi mereka? Tanya Ice Phoenix. Akan lebih baik bertindak sebagai umpan jika kita bisa menyingkirkan ancaman besar ini. Paling tidak, itu jauh lebih berisiko daripada mencoba melarikan diri kembali ke benua Tianyuan, jawab kelabang Frost bersayap 6. Kamu melihat pria itu membunuh makhluk-makhluk tahap kenaikan besar itu, apakah kamu benar-benar berpikir orang-orang itu cocok untuknya? Ice Phoenix masih sangat skeptis. Kamu mendengar apa yang baru saja mereka katakan, bahkan jika dia benar-benar abadi, mereka tidak akan membiarkan dia meninggalkan Blood Sky kontinen hidup-hidup. Mereka pasti sudah menyiapkan banyak tindakan cadangan mengingat seberapa percaya diri mereka, hanya saja mereka tidak tahu bahwa mereka benar-benar berurusan dengan keabadian sejati. Jika mereka ingin menggunakan saya sebagai umpan, maka biarkan mereka membayar harganya, jawab Frost Lipan bersayap 6 dengan senyum mengejek. Bagaimana jika orang gila itu berhasil melarikan diri dari perangkap itu? Dia pasti akan menyadari bahwa kaulah yang memancingnya ke dalamnya, dan ketika saatnya tiba, kemungkinan besar dia akan mengakhiri permainan kucing dan tikus ini sekali, dan untuk semua. Jika dia menjadi serius, kita akan berada dalam masalah yang jauh lebih banyak daripada sekarang, Ice Phoenix masih cukup khawatir. Aku sudah mempertimbangkan ini, bahkan jika pria itu benar-benar abadi, sebagian besar kekuatannya akan disegel di alam ini. Bahkan jika dia berhasil melarikan diri dari jebakan yang dibuat oleh begitu banyak makhluk tahap kenaikan agung, dia pasti akan muncul dengan luka parah. Dalam keadaan seperti itu, dia membutuhkan waktu yang tidak terbatas hanya untuk pulih, jadi dia tidak punya pilihan selain berhenti mengejar kita. Dengan demikian, ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk melarikan diri dari dia. Ini sedikit berisiko, tapi risikonya pasti layak diambil, jawab Frost Centipede bersayap 6. Pada kesempatan ini, Ice Phoenix tampaknya telah diyakinkan, dan dia akhirnya mengangguk setuju dengan rencana ini. Baiklah, mengingat kamu tidak keberatan, mari kita lihat di mana penyergapan ini dilakukan, kata kelabang Frost bersayap 6 sambil menempelkan batu gioknya ke dahinya sendiri, lalu menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya. Beberapa saat kemudian, kelabang es bersayap 6 menyimpan slip batu giok itu, dan berkata, ayo pergi. Aku sudah mengetahui lokasinya, dan orang gila itu akan segera tiba di sini. Dia kemudian naik ke udara dan terbang sebagai seberkas cahaya,
dan Ice Phoenix hanya bisa mengikutinya setelah menghela nafas pelan. Sementara itu, pemuda berjubah hitam itu mendekati awan pelangi yang tak terhitung kilometer jauhnya. Pada saat yang sama, Han Li membuka matanya dengan ekspresi gembira saat dia berdiri di depan sebuah altar kuno. Aku menemukannya. Altar ini telah menunjukkan kepadaku koordinat pintu masuk ke langit roh kecil. Apakah itu benar, Senior Han? Zhu Guo'er sangat gembira mendengar ini. Memang, layak datang jauh-jauh ke sini untuk mencari altar kuno ini, jawab Han Li sambil tersenyum, dan penghalang cahaya bulat besar di udara di atas altar segera menghilang atas perintahnya. Senior Han, sekarang kita tahu lokasi pintu masuknya, apakah kita akan segera pergi ke sana? Zhu Guo'er bertanya dengan bersemangat. Tidak perlu terburu-buru. Menurut peta benua langit darah, pintu masuk ke langit roh kecil tidak lagi berada di benua itu sendiri. Sebaliknya, itu terletak jauh di lautan cukup jauh dari benua, jawab Han Li dengan sedikit berkerut saat dia merujuk ke peta benua langit darah dalam ingatannya. Senyum Zhu Guo'er langsung memudar setelah mendengar ini. Apa, pintu masuknya ada di bawah laut? Pasti sangat sulit ditemukan kalau begitu. Jangan khawatir, aku sudah mengantisipasi situasi seperti itu. Huasi, kami akan mengandalkanmu, jawab Han Li sambil tersenyum sebelum beralih ke Patriark Huasi. Yakinlah, Tuan Han, dunia bawah laut tidak berbeda dengan dunia di darat bagi saya, jadi saya pasti tidak akan mengecewakan Anda, jawab Patriark Huasi dengan hormat. Han Li mengangguk dengan ekspresi senang setelah mendengar ini, lalu melepaskan semburan cahaya untuk menyapu kedua temannya sebelum naik ke udara. Setelah hanya beberapa kedipan, ketiganya kembali ke bahtera hitam raksasa, yang segera melesat pergi. 7 hari kemudian, seorang pria bertopeng berdiri di atas gundukan pasir di gurun yang sangat gelap, memandang ke langit yang jauh dengan sikap tanpa ekspresi. Area di bawah gundukan pasir telah digali, dan puluhan ribu murid elit Blood Dao berkumpul di sana, tetapi mereka tidak membuat satu suara pun. Di bawah kaki mereka ada formasi super yang mencakup hampir setengah dari seluruh gurun, dan ada ribuan batu roh kelas atas yang tertanam di permukaannya. Selain itu, ada sekelompok murid khusus yang memegang pelat formasi yang duduk di dekat inti formasi. Di langit di atas, yang tersembunyi di balik selimut awan gelap yang luas, formasi cahaya super lainnya juga telah terbentuk, tetapi sepenuhnya tertutupi oleh batasan yang sangat dalam. Dalam formasi super ringan itu, sekitar selusin makhluk tahap Grand Ascension dari Blood Sky Continent sedang menunggu sesuatu dengan sabar. Waktu perlahan berlalu, tetapi tidak ada yang luar biasa muncul di daerah sekitarnya. Akhirnya, seorang pria kekar berambut merah dalam formasi cahaya kehabisan kesabaran, dan mentransmisikan suaranya ke arah seorang pria tua yang gemuk. Mengapa dia tidak ada di sini? Mungkinkah dia berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak mengikuti rencana kita? Kami tidak mengerahkan siapapun untuk memata-matai mereka karena kami khawatir pelakunya akan menyadarinya. Yakinlah, Saudara Ceki, kami tidak akan memasang jebakan ini jika kami tidak sepenuhnya yakin akan hal itu. Saya tidak tahu mengapa pelakunya mengejar mereka berdua untuk waktu yang lama, tetapi hasil penyelidikan kami menunjukkan bahwa dia tidak menunjukkan niat untuk menyerah. Selama kelabang Frost bersayap 6 itu tidak membuatnya terlalu jelas, dia pasti bisa memancing pelakunya ke dalam perangkap ini, jawab lelaki tua itu dengan senyum hangat. Itu sangat meyakinkan untuk didengar. Omong-omong, betapa menakutkannya pelaku di balik pengorbanan darah. Tidak hanya 12 dari kita telah berkumpul, bahkan formasi ekstrim langit dan bumi ini dan harta suci dari sekte tulang darah, gulungan angin kuning, sedang digunakan. Harta itu dan 2 formasi ini saja sudah cukup untuk menyaring pelakunya hidup-hidup, mengapa layanan kami masih diperlukan? Pria berambut merah itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak terlalu yakin tentang itu,
tapi pasti ada alasan mengapa rekan Daois yang mengumpulkan kita begitu berhati-hati. Mengesampingkan segalanya, pria itu telah membunuh 3 rekan Daois tahap kenaikan besar dan telah mengorbankan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, tanpa hambatan apapun, jadi dia memang pantas mendapatkan perlakuan yang luar biasa ini, jawab pria gemuk itu. Aku agak penasaran dari mana pria itu berasal. Mungkinkah dia telah berkultivasi dalam pengasingan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya atau mungkin makhluk yang kuat dari alam lain? Pria berambut merah itu berspekulasi. Tidak perlu memikirkan hal-hal seperti itu. Terlepas dari mana asalnya, tindakannya tidak dapat dimaafkan, dan sekte Dao darah kita pasti tidak dapat membiarkannya terus hidup di dunia ini. Jika tidak, reputasi kita akan tersapu ke tanah, pria gemuk itu menjawab dengan ekspresi serius. Itu benar, aku pernah mendengar bahwa Being dari Hellion Trade Guild, Nyonya Ling Yun dari Myriad Curse Mountain, dan rekan Daois He dari Skyfall Valley juga telah diundang sebagai penonton. Dengan partisipasi mereka, tidak mungkin manusia akan dapat bertahan hidup, kata pria berambut merah itu. Hehe. Tidak mungkin ketiganya akan bergabung untuk melawan musuh yang sama. Selain itu, dengan kita semua di sini, tidak akan ada kesempatan bagi mereka untuk terlibat, jawab pria gemuk, yang berambut merah. Pria itu mengangguk dengan ekspresi kontemplatif. Sementara itu, 4 makhluk panggung kenaikan agung berdiri bersama di aula pagoda emas yang berkilauan. Pagoda itu terletak di kota raksasa yang tak terhitung kilometer jauhnya dari padang pasir, dan mereka berempat menilai layar cahaya putih di antara mereka. Layar menampilkan segala sesuatu yang terjadi di setiap sudut padang pasir, dan salah satu dari 4 makhluk panggung kenaikan agung tidak lain adalah Being. 3 lainnya terdiri dari seorang pria parubaya dengan jubah sarjana, seorang wanita parubaya dengan gaun warna-warni, dan seorang pria berjubah merah dengan mata yang menyerupai elang. Mereka berempat menilai adegan yang berlangsung di layar cahaya dengan ekspresi tenang, tidak menunjukkan niat untuk berbicara satu sama lain. Setengah hari kemudian, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di tepi gurun sebelum terbang lebih dalam ke gurun dengan kecepatan yang mencengangkan. Garis cahaya dikejar oleh awan pelangi, dari mana suara laki-laki yang sedingin es terdengar. Kamu benar-benar membuatku marah sekarang, dan aku bosan dengan permainan kucing dan tikus ini, jadi aku akan mengakhirinya di sini dan sekarang. Begitu suara itu menghilang, awan pelangi berubah menjadi sambaran petir pelangi yang melesat secara drastis. Dengan demikian, seberkas cahaya dan petir pelangi dengan cepat melesat melewati hampir setengah gurun dan tiba di pusatnya. Garis cahaya memudar, dan kelabang putih bersayap 8 terungkap di samping seorang wanita cantik dalam gaun perak megah. Begitu kelabang mendarat di tanah, ia berubah menjadi seorang pemuda berjubah putih dengan pola emas dan perak di wajahnya, yang segera berbalik untuk melihat ke kejauhan. Petir bergemuruh terdengar, dan sambaran petir pelangi muncul sebelum meluncur ke bawah menuju keduanya. Murid kelabang beku bersayap 6 berkontraksi sedikit setelah melihat ini, dan dia segera berubah menjadi bentuk kelabang bersayap 8 melawan sebelum terus melarikan diri. Tepat pada saat ini, semburan gemuruh tiba-tiba terdengar, dan bumi bergetar hebat saat semburan kekuatan hisap yang tak terlihat meletus dari bawah tanah. Sambaran petir pelangi dihentikan dengan dingin di jalurnya oleh ledakan kekuatan hisap yang tak terduga ini, memperlihatkan seorang pemuda berjubah hitam yang sakit-sakitan, itu tidak lain adalah keabadian sejati, Ma Liang. Pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan warna berbeda muncul dari pasir di bawah dan memanjang lurus ke langit. Bumi terus bergetar saat formasi super yang membentang sejauh mata memandang perlahan muncul, diikuti oleh murid Blood Dao yang tak terhitung jumlahnya muncul sebelum mengatur diri mereka menjadi formasi yang mendalam, kemudian mulai mengaktifkan harta formasi yang mereka pegang. Sementara itu, langit menyala, dan batasan tak terlihat menghilang seperti tabir tipis,
memperlihatkan formasi cahaya raksasa yang menutupi seluruh langit. Formasi cahaya kemudian mulai turun perlahan dari atas, dan fluktuasi energi yang kuat langsung memenuhi seluruh ruang. Berdiri di antara dua formasi besar, Ma Liang dibuat terlihat seperti semut yang tidak berarti. Tepat pada saat ini, 12 Blood Dao Grand Ascension Stage muncul dari formasi cahaya sebelum mengelilingi Ma Liang dalam sekejap, menilai dia dari jauh. Meskipun dia tidak bisa bergerak di udara, Ma Liang tetap sama sekali tidak terpengaruh untuk melihat ini, dan semburan cahaya meletus dari tubuhnya, diikuti dengan suara robekan yang tajam, dan dia langsung mendapatkan kembali kebebasannya. Kalian semua cukup berani untuk menyergapku. Dengan begitu banyak dari kalian yang hadir, kalian pasti berniat untuk membunuhku di sini. Ma Liang terkekeh dingin saat melihat 12 makhluk panggung kenaikan agung di sekelilingnya. Kamu berani mengorbankan ratusan juta makhluk hidup di benua kita, pasti kamu sudah meramalkan bahwa hari ini akan datang, tahap kenaikan besar yang diselimuti awan ki merah mendengus dingin. Aku memang mengantisipasi bahwa ini akan terjadi, tapi aku tidak menyangka kamu akan bergabung dengan mereka berdua. Lagi pula aku sudah muak dengan permainan kucing dan tikus ini, jadi aku akan membunuh kalian semua, lalu membunuh mereka berdua, diriku sendiri, kata Ma Liang sambil melirik Frost Centipede bersayap 6 dan Ice Phoenix, yang sudah mundur ke kejauhan. Sungguh kurang ajar, sepertinya dia tidak akan menyerah kecuali kematian menatap wajahnya. Tidak perlu membuang waktu lagi dengan obrolan yang tidak berguna, ayo kalahkan dia. Teriak seorang lelaki tua berjubah brokat. Begitu suaranya menghilang, sekitar selusin pedang terbang berwarna merah segera terbang keluar dari tubuhnya. Makhluk tahap Grand Ascension lainnya juga beraksi setelah melihat ini, dan harta karun terbang keluar dalam hiruk-pikuk. Pada saat yang sama, semburan dengungan terdengar dari dua formasi raksasa, dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya saat mereka mulai berputar perlahan. Formasi cahaya di langit dengan cepat berubah menjadi cermin raksasa yang menutupi seluruh langit. Permukaan cermin seluruhnya berwarna perak, dan benang perak yang tak terhitung jumlahnya menghujaninya di tengah ledakan yang bergemuruh. Sementara itu, bola cahaya putih muncul dari formasi di tanah, langsung membanjiri semua orang dalam formasi sebelum berubah menjadi karakter, segel, besar. Segera setelah karakter terbentuk, semburan fluktuasi hukum segera menyapu Ma Liang dari segala arah. Namun, Ma Liang hanya tersenyum sebagai tanggapan, dan di saat berikutnya, aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, serangkaian rantai emas keunguan tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, yang semuanya memancarkan cahaya gemilang. Seluruh pusat gurun meredup secara signifikan, dan semua ki asal dunia melonjak ke titik tertentu dalam hiruk-pikuk. Di tepi gurun, sesepuh bertopeng dari sekte tulang darah, Xiao Ming, muncul di udara. Ekspresinya segera berubah ketika dia merasakan aura yang menghancurkan meletus dari jarak yang sangat jauh, dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi muram, bahkan formasi ekstrim langit dan bumi tidak dapat menahannya, sepertinya kita tidak punya pilihan selain menggunakan harta itu. Begitu suaranya menghilang, dia membuka mulutnya untuk melepaskan gulungan kuning, yang perlahan terbentang di depannya untuk mengungkapkan peta gurun. Gurun di peta identik dengan gurun sebelum Xiao Ming, dan dia menunjuk ke peta, di mana gurun di peta tiba-tiba mulai menggeliat dan menggeliat seolah-olah telah hidup kembali. Pada saat yang sama, pasir di permukaan gurun itu sendiri mulai melonjak secara ritmis, seolah beresonansi dengan perubahan yang terjadi di peta. Biar ada angin, teriak Xiao Ming sambil mengarahkan jarinya ke peta lagi. Tepi gurun di peta segera melengkung dan kabur, dan gumpalan kabut kuning samar muncul sebelum perlahan melayang ke atas. Pada saat yang sama, awan kabut kuning muncul di depan Xiao Ming sebelum langsung berubah menjadi serangkaian tornado yang dengan cepat bertambah jumlahnya,
membentuk satu baris demi satu. Dengan demikian, dinding angin kuning yang lebih tinggi dari yang bisa dilihat mata dengan cepat terbentuk, dan pemandangan yang sama direplikasi di pinggiran seluruh gurun. Pergi, perintah Xiao Ming sambil mengayunkan lengan bajunya ke udara, dan dinding angin menyatu menuju pusat gurun dari segala arah, menyapu badai pasir ganas yang semakin ganas.